Alven Januar. Jadi seperti yang sudah saya duga bahwa Sintayong berusaha menerapkan pola klasiknya 3-4-3 yang mana saat bertahan menjadi 4-5-1 atau yang disebut parkir bus ala Sintayong. Yang mana parkir bus ini berjalan selama 10-15 menit babak pertama ya, yang mana masa penjajakan, lalu setelah itu berusaha untuk tidak terjadinya gol di menit-menit awal. Ini yang dilakukan oleh Sintayong kemarin. Nah, akan tapi ketika Guinea memancing dengan open play, artinya bermain terbuka, lalu setelah itu bermain cepat yang memungkinkan untuk bola arus ini menjadi cepat, jadi antara build up serang dengan build up bertahan ini sangat cepat transisi. Pola transisi ini yang justru menguntungkan Indonesia sebenarnya, karena mengingat gelandang tengah, posisi pemain tengah Indonesia sangat memiliki kecepatan yang bagus, maka dimanfaatkan sebenarnya oleh beberapa pemain Indonesia yang mana ini menjadi beberapa peluang. Bahkan di babak pertama tercatat ada 3-4 peluang Indonesia yang seharusnya berpeluang gol. Sedangkan posisi wasit ini lagi-lagi kita dikerjain wasit, bagaimana ternyata ini yang justru game ini masuk dalam kalender FIFA, justru yang diharapkan oleh publik bola maupun pengurus PSSI bahwa adanya peningkatan kualitas wasit. Ketika kemarin di gelaran AFC Asian Cup tentu berbeda karena bukan masuk kalender FIFA ya, artinya bukan dalam pengawasan FIFA khususnya persoalan wasit. Tapi kenyataannya kualitas wasit juga kemarin juga sangat mengecewakan dengan adanya penalti yang sudah jelas-jelas bahwa itu jauh tidak bersentuhan dengan pemain Indonesia. Jadi itu jelas confirm bahwa itu tidak pelanggaran. Maka itu kemarin wajar ketika di penalti yang kedua Sintayong sangat emosional untuk menjawab bahwa itu tidak pelanggaran. Maka ini yang menjadi persoalan bahwa kemarin adalah salah satunya adalah wasit. Lalu di babak kedua misalnya Indonesia sudah mulai terbuka, bahkan mulai alur serangan sudah mulai berjalan bagus, rapi, akan tetapi sekali lagi selama satu babak di babak kedua ini justru pemain Indonesia dalam tanda kutip tidak beruntung. Jadi beberapa peluang yang seharusnya ikut terkonversi gol justru tidak gol. Maka ini menjadi pelajaran penting, tapi yang jelas bahwa Garuda Muda Indonesia sudah berjuang luar biasa dengan kemampuan yang luar biasa, bahkan sudah 2-3 kali lipat daripada kemampuan kualitas timnas Indonesia 2 atau 3 tahun yang lalu. Tentu ini sudah berbeda bahwa hari ini pemain Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, misalnya ada yang memprotes kenapa Sintayong banyak mengajukan naturalisasi. Harus disadari bahwa kualitas liga kita belum bagus. Jadi kualitas wasit kita juga belum bagus. Meskipun saya banyak mengkritik wasit internasional, tapi kenyataannya wasit nasional pun jauh lebih parah. Nah, ini yang dilihat bahwa Sintayong punya PR besar untuk bagaimana mempercepat peningkatan kualitas timnas. Maka itu wajar ketika percepatan itu harus dilakukan dengan naturalisasi, yang mana diharapkan adanya transfer ilmu antara pemain naturalisasi yang bermain di Eropa atau bermain di Asia yang lebih baik, misalnya Korea Selatan atau bermain di Jepang. Harapannya adalah mampu memberikan transfer ilmu yang lebih baik kepada pemain-pemain muda kita yang dalam tanda kutip adalah pemain kualitas timnas. Tapi atas komposisi bahwa ada campuran, bahwa ada pemain yang produk liga lokal dalam tanda kutip versi Sintayong tetap terbaik, maka dia tetap dimainkan. Kita lihat misalnya dari Rizky-Ridho, lalu ada Ferrari, lalu ada Hernando. Jadi tidak memaksakan bahwa pemain naturalisasi wajib menjadi pemain inti. Dan ini yang menurut saya kita harus apresiasi pada kerja-kerja Sintayong. Akan tapi ke depan mau nggak mau Sintayong harus mencoba mengkonversi ini ke ilmu ke dalam liga di Indonesia. Bagaimana caranya, bagaimana proses transformasinya, bagaimana liga kita meningkat secara kualitas, ini yang menjadi PR besar tim PSSI maupun Sintayong selaku pelatih timnas. Demikian. Terima kasih, salam saya. Maju terus Garuda Muda Indonesia, maju terus, kita jangan berkecil hati. Kita sedang menghadapi
kualifikasi Piala Dunia yang tentu jauh lebih sulit dan tantangannya maupun jauh lebih sulit tim yang akan dihadapi. Salam saya, Aven Januar.